Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman Manabo Japang, Mas Bro, Mbak Bro dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan sukses selalu ya. Semoga kita semuanya terhindarkan dari pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa terus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Karena perjuangan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini belum selesai. Nah, terima kasih buat teman-teman Manabo Japang yang selalu setia nonton videonya Manabo Japang. Dan buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Terus share video ini supaya kita bisa terus menyebarkan kebaikan, bisa terus membagi video-video yang bermanfaat tentang Jepang ke semua teman-teman kita yang ada di Indonesia ya. Nah, di video kali ini aku mau cerita ke kalian. Jadi begini ya, jadi aku banyak nemuin komentar di Facebook ataupun juga di channel YouTube aku juga ada yang komen, atau ada banyak juga yang tanya ya, yang suka dengan Jepang. Baik yang udah pernah ke Jepang atau yang belum, termasuk juga teman-teman aku juga ada yang tanya tentang gimana sih caranya biar bisa dapet cewek Jepang, gimana caranya biar bisa pacaran sama cewek Jepang, atau mungkin biar bisa menikah sama cewek Jepang gitu ya. Dan beberapa kali juga pernah ditanya tentang tips dan triknya, apa sih tips dan triknya supaya bisa pacaran sama cewek Jepang, atau paling nggak bisa kenalan, punya temen, terus ya punya pacar, dan ya syukur-syukur kalau bisa menikah sama cewek Jepang ya. Nah, jadi hari ini aku mau share ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya nanti pendapatnya lebih ke subjektif ya, karena yang berdasarkan pengalaman pribadi aku yang sekarang juga alhamdulillah sudah menikah sama cewek Jepang, sama Miho istri aku ya. Nah, terus tonton videonya sampai akhir ya, karena aku bakalan share tentang gimana sih caranya bisa dapetin cewek Jepang. Oke? Stay tune terus. Nah teman-teman, terima kasih yang udah nonton terus. Jadi gini ya, jadi seperti yang aku udah bilang tadi di intro, bahwa aku bakalan cerita ke kalian tentang pengalaman pribadi aku, gimana caranya bisa pacaran sama Miho ya, sampai dengan bisa menikah. Jadi gini ya, intinya itu kalau menurut aku pribadi ya, awalnya itu semuanya berawal dari niat ya. Jadi luruskan dulu niat. Jadi kalau memang ada keinginan dalam hati ya, pengen punya pacar cewek Jepang, itu kalian harus punya niatnya yang tulus dulu. Jadi jangan niatnya tuh yang macam-macam. Ibaratnya hilangkan semua pikiran kotor, semua pikiran buruk, pikir yang positif, yang baik-baik. Jadi dalam artian begini, anggap saja begini ya. Kalau aku sih, memang karena memang aku suka Jepang dari dulu. Jadi suka dari ketika kelas 3 SMA, memang suka Jepang dari manga ya, dari anime. Terus kemudian pas ketika kuliah aku juga belajar bahasa Jepang, ambil kursus, dan di kampusku juga ada pelajaran bahasa Jepang. Nah, jadi memang aku suka Jepangnya itu dari animenya, dari manganya, dari budayanya, terus dari negaranya ya. Baru kemudian suka ke orangnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang nonton Manabo Japang yang memang suka Jepang itu dari orangnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan hal yang buruk. Tapi begini, jadi kalau misalnya pengen punya pacar orang Jepang, kan harus tahu dulu alasannya apa. Kenapa kalian pengen punya pacar orang Jepang, gitu ya. Nah, baru dari situ kalian luruskan niat. Terus jika memang mungkin teman-teman yang ada yang Islam ya, yang Muslim, itu bisa menjadi salah satu jalan ibadah supaya bisa mengislamkan orang Jepang. Misalnya niatnya seperti itu. Misalnya niatnya aku ingin pacaran sama orang Jepang supaya bisa mengajarkan tentang Islam ke orang Jepang. Dan lebih baik juga kalau misalnya bisa married kan, bisa nikah, jadi aku bisa mengislamkan dia. Itu bagus, niatnya bagus. Nah, jadi begitu ya. Awalnya dari niat. Yang kedua adalah kalian harus tahu dulu. Untuk berkomunikasi, untuk menjalin sebuah hubungan itu kan kalian harus bisa berkomunikasi ya. Kalian harus bisa berbicara hebatnya. Nah, dalam artian secara tidak langsung kalian harus bisa bahasa Jepang. Itu yang paling utama. Jadi gini loh. Walaupun kalian orangnya baik, misalnya ya ganteng, baik, terus juga ramah, beratnya ya mampu memanjakan cewek, tapi kalau kalian nggak bisa berkomunikasi, ya bakalan susah. Kecuali kalau memang yang ganteng banget, yang super ikemen lah kalau bilang Jepangnya. Jadi ya kayak sekelas artis gitu ya, mungkin beda cerita ya. Beda cerita, kalian nggak ngomong aja cewek bisa deket gitu ya. Tapi kalau kayak mukanya pas-pasan kayak aku gini, itu ya kita harus ngomong. Kita harus bisa ngomong, itu ya. Jadi harus bisa bahasa Jepang. Ya, masalah level itu kalian nggak usah terlalu dipikirkan.
Dalam artian kalian setidaknya bisa bicara ya seadanya lah, level percakapan aja nggak apa-apa. Nah terus yang ketiga ya sebenarnya nggak wajib, tapi akan lebih baik jika kalian tahu, ngerti tentang sifatnya orang Jepang, kebiasaan mereka, budaya Jepang, budaya orang Jepang. Nah jadi secara general ya, secara general aja, nggak usah yang terlalu detail. Jadi secara general aja kalian tahu tentang Jepang, tentang orang Jepang, gitu ya. Nah terus sebenarnya bukan tips atau trik untuk dapetin cewek ya. Ini bukan. Jadi kalau aku bilang ini tips dan trik bisa dapetin cewek, itu nanti bisa jadi kebohongan ya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk ngedapetin cewek itu semuanya tergantung orangnya, tergantung kalian ya. Kalau misalnya kita sebagai posisi cowok dan juga cewek juga sama kalau menurutku ya. Jadi menjalin sebuah hubungan itu mau sama orang manapun, mau beda negara, mau beda suku, mau beda agama, itu semuanya sama, asalkan cocok ya. Yang penting itu kecocokan. Nah tapi ya itu tadi seperti yang aku bilang, kalian tetap harus bisa unsur-unsur utamanya itu harus ada. Seperti tadi kan, bisa berbicara, bisa berkomunikasi lah, supaya bisa enak nanti ngobrolnya dalam masa pendekatannya ya. Nah tapi gini, yang aku ingin sampaikan di video ini adalah akan lebih baik. Jadi nilai plus, nilai tambahan buat kalian, khususnya untuk cowok ya, untuk cowok yang pengen dapet cewek Jepang. Jadi begini, jadi mungkin ada beberapa orang yang udah tahu ya karakteristik cowok Jepang. Karakteristik cowok Jepang itu, mereka itu pasif. Jadi tidak seperti cowok di Indonesia yang ibaratnya itu kita kalau PDKT itu ya dari cowok yang deketin cewek. Nah kalau di Jepang itu enggak, bisa dua-duanya. Bisa cewek yang deketin cowok, bisa juga cowok yang deketin cewek. Tapi kalau kalian lihat di drama-drama Jepang, itu lebih banyaknya itu cewek yang ngedeketin cowok Jepang. Karena memang cowok Jepangnya itu pasif dan jarang banget ngedeketin cewek, apalagi ngomong gombal-gombal gitu ya. Terus ngomong-ngomong yang mesra-mesra gitu, ngomong kata-kata romantis gitu jarang, nggak pernah, hampir nggak pernah ya. Bahkan pengalaman dari orang Jepang yang udah menikah, dan ini bukan dari pendapatku ya, tapi karena memang aku lihat di berita dan juga lihat di beberapa artikel, itu memang jarang banget orang Jepang yang menikah itu bilang I love you, aku cinta kamu sama istrinya, jarang banget. Nah di sini aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian ngelakuin ini, kalian bakalan dapat nilai plus di mata cewek Jepang. Yang pertama, memberikan mereka kata-kata romantis, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Ya ibaratnya, misalnya bilang ya kamu cantik banget, terus juga ya ketika kamu nembak ya itu bilangnya I love you, kayak gitu loh, I love you. Terus ya ibaratnya tuh berilah kata-kata yang menyanjung, ibaratnya mengangkat martabat sebagai seorang wanita ya. Ini khusus aku dari sudut pandang laki-laki aja ini ngomongnya ya. Nah terus di Jepang itu ya hampir nggak ada yang namanya ladies first. Jadi kalau kalian ngedate sama cewek Jepang, itu kalian perlakukanlah mereka di atas kalian, seperti itu ya. Jadi ibaratnya tuh supaya cewek itu tersanjung ketika ngedate sama kita, ketika kencan sama kita ya. Nah maksudnya di sini itu hal-hal yang simpel-simpel aja, kayak misalnya ya hari mau hujan, kalian bawain payung, walaupun dia bawa payung juga, tapi kalian ya basa-basi aja kasih payung gitu. Terus misalnya masuk ke restoran atau masuk ke bioskop atau kemana gitu, suruh dia masuk duluan, bukain pintu masuk duluan. Kalau misalnya bawa mobil ya itu bukain pintu. Kita kan sering tuh di Indonesia. Di Indonesia itu hal yang wajar, dan cewek Indonesia pun ngerti gitu loh. Dan itu tuh kayak ya semua orang lakuin, tapi di Jepang enggak. Itu bisa ngerasa spesial banget bagi cewek Jepang. Nah terus ketika mau makan di restoran, ketika mau duduk, kalian tarikin dikit duduknya, kursinya, supaya dia bisa langsung duduk gitu kan, tanpa narik. Terus ambil jaketnya digantungin kayak gitu. Itu hal-hal yang sepele, tapi bagi cewek Jepang itu mereka nggak pernah mereka rasain, nggak pernah mereka alamin sama cowok Jepang gitu. Nah ini mungkin bisa kalian pelajari. Ini dari sudut pandang aku juga, dan memang benar adanya seperti itu gitu loh. Nah mungkin itu aja untuk ya bukan tips dan triknya, tapi ya tadi kalau aku bilang ya, apa yang harus kalian lakukan, yang kalian harus tahu, terus juga yang nilai plus atau nilai tambahan supaya kalian bisa dapat kenalan orang Jepang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung
berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa like dan share video jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian yang mungkin suka Jepang juga, supaya kita bisa menyebarkan, membagi hal yang bermanfaat, hal yang baik untuk semua orang. Oke, itu aja ya mungkin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.